Halo, perkenalkan, saya Jessica Ko. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat activity diagram. Tapi sebelum mulai, mari kita berkenalan dulu dengan activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Berikutnya, membuat activity diagram dengan studi kasus RMK siasat. Seperti biasa, kita buka Rational Rows. Kemudian pada use case view, klik kanan, pilih new, pilih activity diagram. Kita namakan dengan RMK siasat. Ini adalah jendela di mana kita akan mengerjakan activity diagram. Tapi sebelum itu kita save dulu filenya dengan nama RMK siasat. Terdapat komponen-komponen dalam activity diagram, yaitu selection tool, menyeleksi atau memilih item-item tertentu, text box, menambahkan box text ke diagram, note, menambahkan catatan pada diagram, anchor note to item, melekatkan note pada item dalam diagram, state, menggambarkan eksekusi dari suatu aksi, activity, menggambarkan langkah-langkah dalam aliran kerja, start state, menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram, hanya ada satu start state dalam sebuah workflow. End state, menggambarkan akhir atau terminal daripada sebuah activity diagram. Bisa terdapat lebih dari satu end state pada sebuah activity diagram. State transitions, menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah satu kegiatan sebelumnya. Transition to self, menggambarkan hubungan antara state atau activity yang kembali kepada state atau activity itu sendiri. Horizontal synchronization, menunjukkan sinkronasi dua atau lebih langkah dalam aliran kerja berjalan secara serentak dalam posisi horizontal. Vertical synchronization, menunjukkan sinkronasi dua atau lebih langkah dalam aliran kerja berjalan secara serentak dalam posisi vertikal. Decision, suatu titik atau poin pada activity diagram yang mengindikasikan suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Dan yang terakhir, swim lane, memperlihatkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada activity diagram. Sebelum membuat activity diagram, kita perlu untuk membuat dulu proses bisnis dari RMK siasat atau alur aktivitas yang terjadi di RMK siasat. Untuk memulai membuat activity diagram, kita mulai dengan membuat swim lane. Swim lane ini berguna untuk mempartisi setiap aktivitas yang terjadi di activity diagram dan bisa membantu kita untuk mengetahui siapa yang sedang memulai aktivitas atau sedang menjalankan aktivitas di activity diagram ini. Di swim lane yang pertama, kita namakan mahasiswa. Lalu swim lane kedua kita namakan siasat, atau di sini sebagai sistem ya. Lalu swim lane ketiga ini database. Proses RMK siasat dimulai ketika mahasiswa masukkan alamat web siasat. Artinya, kita memulai dengan menggunakan start state pada swim lane mahasiswa. Kemudian kita buat activity yang pertama, yaitu masuk web siasat. Untuk mentransisikan dari start state ke aktivitas yang pertama, kita gunakan state transition. Kemudian aktivitas berikutnya atau alur berikutnya adalah sistem menampilkan UI login. Kita buat satu aktivitas baru pada swim lane siasat. Untuk penamaan dari setiap aktivitas ini, kita gunakan kata kerja. Jadi, mewakili setiap proses yang terjadi. Kemudian, jangan lupa kita gunakan state transition dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Berikutnya, setelah sistem menampilkan UI login, maka mahasiswa dapat memasukkan NIM dan password.
Setelah mahasiswa memasukkan NIM dan password, maka database akan verifikasi apakah NIM dan password itu sudah sesuai. Maka kita buat satu aktivitas di Swimland database, verifikasi ID dan NIM dan password. Nah, untuk verifikasi NIM dan password ini di database itu ada satu kondisi, di mana jika verifikasi NIM dan password ini benar, maka akan lanjut sistem atau siasat ini akan menampilkan UI beranda. Tapi jika tidak, maka akan kembali sistem menampilkan UI login. Berarti kita gunakan decision. Kita buat dulu kondisi jika benar. Nah, di sini kita membuat state transition dulu dari mahasiswa tadi ke sini. Kemudian dari activity ini ke decision. Lalu, di sini kita masuk ke kondisinya. Jika ya, berarti akan lanjut sistem menampilkan UI beranda. Kita klik kanan di state transition ini, lalu pilih open specification. Pada event, kita namakan ya. Kemudian, jika tidak, kondisi yang kedua, maka akan kembali sistem menampilkan UI login. Lanjut, setelah sistem menampilkan UI beranda, proses berikutnya adalah mahasiswa dapat memilih menu registrasi mata kuliah. Setelah mahasiswa memilih menu registrasi mata kuliah, maka sistem akan menampilkan UI registrasi mata kuliah. Setelah sistem menampilkan UI registrasi mata kuliah, maka mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang diinginkan. Setelah mahasiswa memilih mata kuliah, maka sistem menampilkan UI daftar kelas. Setelah sistem menampilkan UI daftar kelas, maka selanjutnya adalah mahasiswa dapat memilih kelas. Setelah mahasiswa memilih kelas, selanjutnya adalah database akan verifikasi kelas tersebut. Dalam arti, verifikasi apakah jadwal yang diambil itu bertabrakan dengan jadwal kelas yang sudah diambil sebelumnya, kemudian apakah masih ada sisa kursi dalam kelas tersebut, dan apakah jumlah SKS mahasiswa ini mencukupi untuk mengambil kelas tersebut. Maka kita buat satu activity di Swimland database. Kita beri nama verifikasi kelas. Pada verifikasi kelas ini, terdapat kondisi. Jika verifikasi kelas itu berhasil, maka akan lanjut database simpan pilihan kelas itu ke kartu studi tetap atau ke KST. Tetapi jika tidak, maka akan kembali sistem tampilkan UI daftar kelas. Oleh karena itu, kita gunakan lagi decision. Kita buat dulu ininya. Kita beri nama simpan pilihan kelas ke KST. Kita buat state transition-nya, jangan lupa. Untuk kondisi yang pertama, ya. Dan kondisi yang kedua, jika tidak, maka akan kembali ke sistem menampilkan UI daftar kelas. Setelah database menyimpan pilihan kelas ke KST, maka sistem akan menampilkan UI data kelas yang sudah diambil. Setelah itu, kita tutup proses registrasi mata kuliah siasat ini dengan menggunakan end state.
activity diagram untuk proses RMK siasat sudah jadi. Kalau teman-teman perhatikan, proses RMK yang sudah kita buat di awal tadi itu, yang sudah kita siapkan sebelumnya itu, sangat membantu kita untuk memandu dalam pembuatan activity diagram ini. Karena kalau tidak, nanti kita akan bingung untuk menentukan alurnya, seperti itu. Sekian penjelasan untuk activity diagram dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, atau bisa juga melalui asisten dosen di setiap kelas masing-masing. Terima kasih.